KPU Pasir sebagai penyelenggara teknis harus melaksanakan tugas dan tahapan-tahapan itu berdasarkan regulasi 2024 untuk perolehan pungut hitung itu. Sejak di TPS itu semua masyarakat sudah bisa melihat, mengontrol dan mengawasi. Saat jadi pelaksanaan pemilu serentak 2024 tidak semua desa itu dapat dijangkau dengan lancar. Itu KPU Kabupaten Pasir juga memiliki media yang dapat memberikan informasi atau bahan pembelajaran kepada masyarakat. Dalam hal ini media-media yang dikelola oleh KPU Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, Ise kabar Taka. Terima kasih telah mengunjungi kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir. Untuk episode kali ini bersama saya Siti Suryati. Beberapa menit ke depan kita akan membahas tema mengawal demokrasi Pasir, peran KPU dalam mewujudkan pemilu berkualitas. Bersama narasumber Bapak Ketua KPU Kabupaten Pasir, Bapak Ahyar Rosidi. Ise kabar Pak? Alhamdulillah, buen. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait podcast kita hari ini, Pak, bisa disampaikan ke teman pemilih tentang pengalaman kepemiluannya, Pak? Oke, terima kasih. Kawan-kawan pemilih, terkait dengan pengalaman kepemiluan saya awali itu mulai tahun 2013, yaitu bergabung sebagai anggota pengawas pemilu Kecamatan Tanah Grogot pada jelangan pelaksanaan pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dan di tahun 2015 pada saat 2013 sampai 14 itu sebagai anggota. 2015 mendaftar lagi sebagai penyelenggara tingkat kecamatan, dalam hal ini Panwas. Alhamdulillah sebagai ketua Panwascam Kecamatan Tanah Grogot untuk pemilihan bupati 2015. Dan pada tahun 2018 untuk seleksi KPU Kabupaten Pasir saya berikhtiar untuk mendaftar dan alhamdulillah terpilih sebagai salah satu dari 5 anggota KPU Kabupaten Pasir dan mengemban tugas sebagai anggota divisi teknis penyelenggaraan. Di tahun 2024 saya kembali berikhtiar untuk mendaftar karena masih ada kesempatan 1 periode lagi. Alhamdulillah masih diberikan amanah dan mandat, dan berdasarkan rapat pleno internal anggota KPU saya dipercaya teman-teman dan diamanahi sebagai ketua KPU Pasir sampai saat ini. Jadi dari Bawaslu ke ini Pak ya, ke KPU Pak ya? Panwas tingkat kecamatan. Iya, dari Panwas ke ini, ke KPU ya Pak ya. Selanjutnya Pak, Bapak sebagai ketua KPU Pasir, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Pasir dalam pemilu yang terakhir ini Pak? Apakah ada tantangan apakah banyak tantangan atau bagaimana dalam penyelenggaraannya nih Pak? Ya, alhamdulillah terkait dengan tingkat partisipasi pemilih untuk pemilu serentak di 14 Februari 2024 yang lalu dibanding dengan 2019 ada kenaikan tingkat partisipasi kita. Walaupun kita laksanakan serentak untuk 5 jenis pemilihan, tapi memperlihatkan hasil yang sangat positif, yaitu yang dibuktikan dengan tingkat partisipasi kita yang ada peningkatan. Nah, tentu dalam pelaksanaan ada tantangan yang dilewati oleh setiap penyelenggara. Salah satunya itu pada saat perekrutan ad hoc kita, terutama yang di ujung tombak dalam hal ini adalah KPPS untuk pelaksanaan
pemilu serentak 2024. Di situ kita tentu ada tantangan yang pertama itu berkaitan dengan kebutuhan jumlah, di samping itu juga berkaitan dengan ketersediaan SDM Iya. yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh PKPU dan peraturannya. Nah, di sini kita mengalami tantangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan ad hoc terutama di ujung tombak kita yaitu KPPS. Itu satu dari sekian tantangan lah yang kita lewati dan alhamdulillah dapat kita laksanakan dan dapat kita selesaikan dengan baik. Oh, alhamdulillah. Terkait apa saja inovasi atau terobosan yang dilakukan KPU Pasir untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi khususnya untuk generasi muda ini ya Pak, yang baru-baru akan memilih gitu nah. Ya, terkait dengan inovasi atau gagasan yang KPU Pasir telah laksanakan untuk memaksimalkan peran aktif dari pemilih, terutama dari kaum muda kita, ya tentu dengan sosialisasi dan edukasi yang sudah dilakukan, dengan cara kita lebih mendekatkan diri ke sasarannya. Dalam hal ini contoh misalnya ke pemilih pemula di tingkatan sekolah kita sudah terlibat aktif sebagai baik itu pemberi materi di sekolah maupun sebagai salah satu contoh pembina upacara di sekolah-sekolah. Oh ya. Begitu juga di kampus-kampus, kita secara aktif memberikan edukasi ke kawan-kawan pemilih yang masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah untuk bisa terlibat secara aktif dalam mensukseskan gelaran pemilu serentak di 2024 yang lalu. Oh iya Pak. Terkait banyak masyarakat mungkin masih ragu ya Pak terkait dengan, proses pemilu. Bagaimana KPU Pasir menjamin pemilu itu tetap jujur, adil, dan transparan pelaksanaannya di Kabupaten Pasir ya khususnya mungkin Pak? Ya, terkait dengan jaminan, ya tentu KPU Pasir sebagai penyelenggara teknis harus melaksanakan tugas dan tahapan-tahapan itu berdasarkan regulasi yang ada, perundang-undangan, PKPU, dan aturan-aturan turunannya. Dan di samping itu juga kita menyajikan hasil yang secara terbuka atau secara transparan. Dalam hal ini pemilu serentak 2024, pelaksanaan pemilu mulai dari tahap pencalonan sebagai keterlibatan aktif dari peserta pemilu itu sudah maksimal. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan pemilu 2024 untuk perolehan pungut hitung itu sejak di TPS itu semua masyarakat sudah bisa melihat, mengontrol, dan mengawasi. Jadi secara transparan KPU sudah memberikan kepada masyarakat untuk bisa diketahui secara maksimal. Jadi kami yakin pelaksanaan terutama di Kabupaten Pasir, KPU Pasir sudah menyajikan secara adil dan transparan. Bisa disajikan dalam sirekap gitu ya Pak ya? Iya, salah satu teknologi sudah juga didukung untuk memudahkan kepada masyarakat. Iya. Nah terkait teknologi nih Pak, bagaimana peran teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu di Pasir dan apa manfaatnya untuk pemilih? Ya, tentu teknologi ini sebagai alat bantu Iya. yang sebagai penyelenggara sangat mendukung terhadap kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak yang sudah kita laksanakan. Salah satu contoh, dalam pemutahiran data pemilih ada kita kenal aplikasi yang kita sebut dengan Sidalih. Nah, masyarakat itu bisa mengecek secara langsung apakah sudah terdaftar atau belum. Bahkan dalam aplikasi tersebut, pemilih atau masyarakat mengetahui TPS mana tempat dia akan memilih pada hari pungut hitungnya nanti. Dan juga aplikasi lain yang dapat saya berikan sebagai contoh adalah Sirekap. Iya. Sirekap ini di samping kita sebagai penyelenggara teknis bisa lebih awal mengetahui gambaran, di samping itu juga peserta pemilu juga bisa
mengakses untuk melihat gambaran hasil yang akan direkap secara berjenjang di kemudian hari. Oh iya Pak. Keadaan Kabupaten Pasir ini kan terdiri dari 10 kecamatan ya Pak, Ya. 144 desa, itu satu wilayah kabupaten yang sangat luas dan memiliki keadaan geografis yang berbeda, punya karakteristik masing-masing dan masyarakatnya pun beragam. Nah, apa tantangan geografis dan sosial yang paling berat dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pasir, Pak? Dan bagaimana KPU Kabupaten Pasir mengatasi Ya. tantangan tersebut atau bagaimana, Pak, Ya. keadaan geografis? Karena Kabupaten Pasir ini kan secara geografis cakupannya sangat luas. Iya, betul. Yang terdiri dari 10 kecamatan, 139 desa, 5 kelurahan, jadi jumlah totalnya adalah 144 desa dan kelurahan. Nah, tentu dari 144 desa dan kelurahan ini, akses pada saat pelaksanaan pemilu serentak 2024 tidak semua desa itu dapat dijangkau dengan lancar. Iya. Akan tetapi persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasir melihat dan memperhatikan pengalaman pelaksanaan pemilu di tahun sebelumnya, yaitu 5 tahun sebelumnya di 2019, tentu ini menjadi bahan evaluasi untuk menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik pada saat pelaksanaan pemilu serentak di 2024. Salah satu contoh misalnya terkait dengan akses jalan. Iya. Dari 139 desa yang pada saat 2019 itu masih banyak yang susah untuk diakses melalui darat dengan menggunakan kendaraan roda 4. Alhamdulillah pada 2024 pelaksanaan pemilu serentak 2024 itu teman-teman terutama di tingkatan kecamatan dan desa itu dapat menjangkau semua wilayahnya secara lancar. Nah, berdasarkan peta geografis kita, ada beberapa desa itu yang juga harus diakses melalui jalur air. Nah, tentu kita juga harus memperhatikan berdasarkan cuaca atau alam, karena tidak tidak sama perlakuannya ketika kita menuju ke wilayah atau desa yang melalui jalur darat. Sehingga yang akses melalui jalur sungai atau laut ini harus kita memperhatikan kondisi alam atau cuaca, karena untuk memperlancar proses atau tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan dalam wilayah-wilayah tersebut. Termasuk mungkin yang pas distribusi logistik Pak ya, Terutama. berpengaruh ya Pak ya, Siap. keadaan geografis itu Pak ya. Terutama pada saat distribusi logistik. Oleh sebab itu, distribusinya itu kita upayakan tidak mendekati hari hanya. Jadi sebelum hari hanya kita sudah distribusi secara berjenjang dari KPU ke PPK, PPK ke PPS, dan PPS ke KPPS, sehingga waktunya cukup, terutama desa-desa yang dalam kategori masih perlu perlakuan khusus untuk distribusi ke wilayah tersebut. Iya iya iya. Nah, bagaimana KPU Pasir Pak melakukan edukasi kepada pemilih agar masyarakat itu tidak mudah termakan hoaks atau politik uang? Biasanya itu pas mendekati hari H Pak ya, Iya. banyak bertebaran berita-berita hoaks dan ada politik uang sebagainya. Bagaimana Pak KPU Pasir menyikapinya? Ya, tentu ini menjadi tantangan setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada lah, terkait dengan bagaimana untuk mengantisipasi masifnya terkait dengan informasi-informasi hoax tersebut. Dan tetapi tentu sebagai penyelenggara kita juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Dan yang juga
regulasi yang mengatur terkait dengan tahapan-tahapan itu juga masyarakat harus diedukasi, sehingga tidak hanya mendapatkan informasi dari satu pihak. Yang tentu kita sangat familiar dengan sistem cek dan recheck. Iya. Dalam hal ada informasi atau hasil yang diperoleh oleh masyarakat yang sekiranya itu didapatkan dari lembaga yang bukan kewenangannya, agar bisa dikonfirmasi atau dicek ke lembaga yang resmi. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pemilu, yaitu ada penyelenggara pemilu untuk melakukan konfirmasi dan pengecekan, sehingga informasi-informasi yang hoax atau bohong ini tidak menyebar secara masif atau maksimal. Terkait pelaksanaan tahapan-tahapan itu Pak, apakah KPU Pasir ini punya media sosial yang resmi untuk menyampaikan ke masyarakat, menyebarluaskan tahapan apa saja yang sedang berjalan atau tahapan apa saja yang akan berjalan? Apakah KPU Pasir punya itu Pak, media sosial itu Pak? Ya, untuk bahan sosialisasi atau media sosialisasi KPU Pasir, karena kan sekarang ini sudah zamannya era digital, Iya. kita harus menyesuaikan dengan masanya. Jadi baik itu perangkatnya maupun sistem sosialisasi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi atau perkembangan terkini. Tentu KPU Kabupaten Pasir juga memiliki media yang dapat memberikan informasi atau bahan pembelajaran kepada masyarakat. Dalam hal ini media-media yang dikelola oleh KPU Pasir, baik itu Facebook, YouTube, Instagram, dan berbagai platform yang lainnya. Iya. Apa pesan KPU Pasir Pak bagi pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya? Mungkin, Ya, ah, kepada kawan-kawan pemilih, terutama kaum pemula dalam hal ini yang akan terdaftar sebagai pemilih, iya. kami harapkan untuk dapat berperan aktif, memastikan diri terdaftar sebagai pemilih di KPU Kabupaten Pasir. Karena sekarang ini KPU sendiri sedang melaksanakan salah satu tahapan yang sifatnya berkelanjutan, yaitu pemutakhiran data berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlu untuk mendata dan memastikan setiap warga Kabupaten Pasir untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Karena ini syarat atau kartu utama lah, Pak, untuk menjadi pemilih. Jadi dia terdaftar sebagai pemilih. Di samping itu juga harus melengkapi identitasnya. Karena pada saat pemilihan nanti itu harus dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik. Nah, apa namanya, dalam penyelenggaraan pemilu ya Pak ya, pasti KPU Pasir itu melibatkan banyak pihak nih Pak, termasuk mungkin pemerintah daerah, ataupun media, ataupun komunitas masyarakat. Bagaimana bentuk, sinergi antara KPU Pasir dengan, stakeholder tersebut? Mungkin tambah dengan TNI dan Polri mungkin Pak ya? Ya, terkait dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak, tentu KPU tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Tentu kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait, dalam hal ini TNI, Polri, dan OPD-OPD terkait di wilayah Kabupaten Pasir, itu menjadi pendukung pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 kemarin itu berjalan dengan baik. Tentu sinergi itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasir dengan komunikasi dan koordinasi secara intens, karena tahapan itu kan ada masanya, Mbak. Iya. Tahapan A itu ada durasinya dari waktu berapa hari, begitu juga masuk ke tahapan B itu ada waktunya. Jadi setiap tahapan itu dilakukan komunikasi dan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan tersebut, sehingga secara
dukungan dari pemerintah dan TNI Polri dan lembaga OPD terkaitnya itu saya sebagai ketua sangat meyakini dan mengucapkan apresiasi terhadap pemerintah daerah dan TNI Polri dan OPD-OPD terkait dalam ikut serta mendukung dan mensukseskan pemilu serentak di 14 Februari 2024 kemarin. Iya. Terkait tadi Bapak sebutkan ada badan ad hoc ya Pak ya sebagai ujung tombak kita di tingkat desa, mungkin tingkat TPS ya Ya, Pak ya. TPS. Nah, terkait dengan sinergi KPU Pasir dengan pemerintah daerah, apakah ada fasilitasi yang diberikan pemerintah daerah terkait dengan kesehatan atau jaminan kesehatan kepada badan ad hoc kita Pak? Alhamdulillah untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 kemarin, apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk kenyamanan dan keamanan kawan-kawan penyelenggara ad hoc kita yang di tingkatan TPS dalam hal ini adalah KPPS. Alhamdulillah didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam hal ini difasilitasi untuk terdaftar sebagai kepesertanya di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dan ini salah satu wujud nyata sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah. Iya iya iya. Berarti ter-cover ya Pak ya di BPJS Ketenagakerjaan Pak ya? Ya, Oh ya, alhamdulillah. Berarti memang betul-betul KPU Kabupaten Pasir juga sangat didukung oleh pemerintah daerah sangat gitu, sangat. dan begitu pula dengan stakeholder yang lain ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan indikator keberhasilan pemilu Pak, Ya. selain angka partisipasi apa saja indikator lainnya? Ya, keberhasilan pelaksanaan pemilu itu kan salah satunya dilihat dari angka partisipasi yang tinggi. Akan tetapi tidak hanya semata itu untuk melihat keberhasilan pelaksanaannya. Kalau saya sendiri melihat keberhasilan itu dari beberapa indikator. Di samping itu tingkat partisipasi yang maksimal, selain itu juga ada pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Pasir itu berjalan secara aman, lancar, dan kondusif. Yang kedua itu tidak ada konflik di wilayah kita pada saat pelaksanaan pemilu serentak kemarin. Yang selanjutnya adalah semua pihak itu menerima hasil dengan legowo. Itulah barometer dan keberhasilan yang harus kita syukuri terkait dengan hasil dari pelaksanaan pemilu serentak di 2024 kemarin. Oh iya Pak. Nah, kita kan nanti akan menjelang pemilu berikutnya ya Pak ya, dengan regulasi baru mungkin yang saat ini masih digodok di DPRD, masih pembahasan undang-undang Ya. pemilu. Nah, apakah ada harapan dan himbauan Bapak kepada masyarakat Pasir Pak? Ya, terkait dengan persiapan untuk menyambut pelaksanaan pemilu yang akan datang, ya kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir, terutama masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih, untuk berperan secara aktif memastikan diri kita, keluarga kita, dan sanak pemilih dan semua yang ada di lingkungan kita untuk bisa dipastikan terdaftar sebagai pemilih. Di samping itu juga kita bersama-sama untuk menjaga kondusivitas wilayah kita secara maksimal, karena pelaksanaan pemilu yang akan kita laksanakan tentu ada hal-hal baru yang akan kita temui di pelaksanaan tersebut. Akan tetapi yang paling utama ya kebersamaan sesuai dengan namanya demokrasi. Jadi bebas akan tetapi tetap dalam porsi yang adem dan kondisi yang
aman dan damai. Apapun hasilnya, tetap kembali kita ini satu wilayah untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah kita. Iya. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. berkenan ngobrol bersama kami di podcast KPU Kabupaten Pasir. Sehat selalu dan sukses selalu Pak. Amin. Dan teman pemilih, terima kasih telah mengikuti podcast KPU Kabupaten Pasir. Tetap nantikan kami di podcast lainnya. Tetap semangat, optimis untuk menjadi lebih baik seperti falsafah masyarakat Kabupaten Pasir, Olomanin Asobuen Siolondo. Yang artinya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di podcast KPU Kabupaten Pasir. Terima kasih. Dadah.